Kita hidup di zaman yang sangat bising, bukan karena suara, tapi karena tuntutan. Menang, lebih cepat, lebih tinggi, lebih hebat dari kemarin. Sejak kecil kita tidak diajari bertanya, apakah aku bahagia? Kita diajari bertanya, apakah aku cukup hebat? Dan anehnya, di dunia yang penuh pemenang, semakin banyak orang yang kelelahan. Jadi mungkin yang perlu kita tanyakan bukan lagi bagaimana cara menang, tapi apa arti menang sebenarnya? Tanpa sadar, kita masuk ke perlombaan yang tidak pernah kita daftarkan diri. Sekolah mengajarkan peringkat, dunia kerja mengajarkan target, media sosial mengajarkan perbandingan. Semua hal diukur, semua orang dinilai. Pelan-pelan, kita mulai percaya nilai hidup kita sama dengan hasil yang kita capai. Dan sejak saat itu, kalah bukan cuma soal gagal, tapi soal merasa tidak cukup sebagai manusia. Dunia punya definisi menang yang sangat jelas. Uang, jabatan, pengaruh, tepuk tangan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Semua orang ingin hidup lebih baik. Tapi ada satu masalah besar. Dunia tidak pernah mengajarkan kapan harus berhenti. Karena di luar sana, selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih dipuji. Jadi menang versi dunia selalu terasa sementara. Banyak orang akhirnya sampai mereka dapat apa yang mereka kejar. Tapi setelah euforia hilang, muncul pertanyaan yang tidak berani diucapkan. Kok rasanya cuma segini? Ini bukan soal kurang bersyukur. Ini soal kemenangan yang tidak menyentuh ke dalam. Mereka menang di mata dunia, tapi masih berperang dengan diri sendiri. Dan di titik ini, orang mulai takut bertanya, kalau ini bukan jawabannya, lalu apa? Mungkin menang bukan soal paling tinggi, tapi soal paling sadar, sadar kapan harus lanjut, sadar kapan harus berhenti, sadar apa yang benar-benar kita butuhkan. Menang mungkin bukan saat semua orang mengakui kita, tapi saat kita tidak lagi membenci hidup yang kita jalani. Saat kita bisa berkata, ini pilihanku, dan aku berdamai dengannya.